Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu ihyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islam litinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para tuan guruku, para puan guruku, para ustadz wal ustazah, akhi ukhti, terutama yang aku muliakan para pengurus dari Musola Al-Mumtaz, sempurna, perfect di Bukit Golf ini. Alhamdulillah saya sudah dekat di GBJ 2 sekarang, Bojong Nangka. Alhamdulillah. Jamaah sholat subuh yang disayangin dan diberkahi Allah. Ketika saya mendapatkan telepon dari Ustadz, ini pertama memang ini penguasa Priok emang bahaya kalau dia kalau udah telepon kita mikir mau apa ya, menghindar tuh agak repot soalnya ya, karena Priok tuh tahu dia sela-selanya itu. Lalu lihat di Ustadz Anwar Sujana di Masjid Sunda Kelapa di Menteng, dan alhamdulillah 23 ini saya subuh di sini, nanti zuhurnya janjian sama ya adalah seseorang itu untuk kita sama-sama ke Kebun Jeruk. Lalu dari Kebun Jeruk nanti kita ke Bambu Apus, dan tutupnya itu ada apa, malam di sana di pojokan Jakarta di Ciledug. Kita nggak tahu kapan berangkat untuk ke Sulawesi karena ada juga janji ketemu di sana dengan beberapa saudara kita dari sesama pencinta takjil. Oh, lagi musim sekarang ya. Asik. Sampai kakak saya yang masih ada di Priok maupun yang sudah ada di beberapa tempat lain, tuh telepon khusus itu, kita video callan. Ambon ya. Pada telepon dari Priok, anak-anak Priok pada telepon. Bagaimana kau setelah masuk Islam? Bagaimana apanya? Baik-baik saja, alhamdulillah. Tahun ini kok kita serbu kok. Kita bikin kau makin lemas lagi katanya. Kenapa? Kau tidak dapat lagi tajil, kita yang beli katanya. Tajil, saya bersyukur sekali gitu. Ramadan itu sejak zaman dahulu kala itu menjadi berkah, bahkan bukan buat orang muslim saja, tapi kepada saudara kita yang tidak, saya tidak mau bilang non-Islam, itu jahat sekali kalau bilang non-muslim. Sebaiknya kita nih yang muslimin berhenti bilang non-muslim, kasihan saudara kita itu, sama aja kita mengutuki mereka gitu kan. Iya, bilang aja saudara kita Kristen, Katolik atau Buddha, Hindu lah, nggak apa-apa, ya. Tapi berhenti bilang mereka non Muslim. Kasihan, itu mengutuki mereka itu, ya nggak? Muslimin, assalam, yang mendapatkan damai sejahtera dan diselamatkan
Karena hidupnya pasrah total, totally submit. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Islam. Jadi kalau bilang non-Islam nggak selamat dia, kasihan. Ya, kita nggak tahu kapan dia datang ke kita lalu bilang, Ustadz, datang ke Ustadz nih. Misalnya tetangganya ada, yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau Konfutse, atau kepercayaan lain lah, nyembah botol ke, nyembah tiang listrik, nyembah pohon ya, nyembah suara di TPS ya, itu nggak apa-apa, bebas saja. Ya, datang ke Ustadz nih, tiba-tiba, Ustadz, tuntun aku syahadat, ayo. Ya, nggak ada yang tahu tuh. Wallahi nggak ada yang tahu. Orang pertama yang Allah izinkan untuk saya tuntun syahadat, saya nggak pernah tahu. Wallahi. Seorang perempuan semester akhir dari S2-nya. Sekolah tinggi teologi di Jakarta Barat, di Kebun Jeruk. Datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia tahu hari saya ada di sana dan dia ingin mendebat saya. Ahli Bible, perempuan, masih muda tapi pintarnya minta ampun. Lalu ngobrol belum sampai 20 menit, 30 menit belum sampai lah. Nangis. Terus saya tuntun syahadat. Dia menjadi orang pertama yang saya tuntun syahadat. Sampai kemarin alhamdulillah, kenapa sih ustadznya selalu ulang-ulang gitu? Angka. Iya, karena saya harus bilang, saya diajar oleh para tuan guru saya untuk mengingat setiap angka itu. Kemarin yang sama Ustadz Ipung itu, sama Ayah Sofia itu, menjadi orang yang sekarang sudah 1254, alhamdulillah. Kita ngobrol, Allah izinkan dan saya tuntun mereka syahadat. Dari totalnya 14 negara yang berbeda selain Indonesia. Mereka melihat bahkan orang-orang yang tidak di Indonesia, Ustadz, tuan guru, yang mualim, yang mudarid, ya ustazah. Tahun 2024 ini Ramadan berbeda untuk muslimin di Indonesia. Sekali lagi, tahun 2024 ini Ramadan bagi muslimin wal muslimah di Indonesia berbeda sekali dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena tahun ini seperti melihat muslimin, muslimah, kaum pengikut dan pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terulang di Indonesia. Kenapa? Begini nih, pelan-pelan nih. Sebelum kita mulai ke tema nih. Kalau Anda tidak bisa merubah mereka, Anda yang berubah. Wah ini ada ya. Ada pepatah seperti itu ya. Ada ya. If you could not change the world, you change yourselves. Itu kan ada kan? Ya. Ini jahat ini. Ini jahat ini. Sampai ada yang bilang terimalah segala sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Valentine itu 14 Februari itu dengan legowo. Wih, gue mau lempar pakai meja. Dan yang ngomong ini petinggi Islam, pejabat Islam. Cuman sayang aja karena dia pejabat gitu ya, punya level yang tinggi. Saya cuman bisa telan saja itu. Mau nangis saya itu di Salemba kemarin itu. Ketika seorang petinggi Islam bilang, hasil apapun kita sebagai muslimin terima dengan logo. Wih. Saya untuk bilang saya beragama Islam aja taruhan nyawa tuh si Maji tahu tuh. Jangan bilang Maji, Pak Dahlan. Oh, Pak Dahlan. Ya Afan. Iya kebiasaan. Afan. Pak Dahlan. Maji panggilan waktu SMP. Pak Dahlan. Pak Dahlan. Bapak Dahlan, Afwan, Asif. Afwan ya Allah. Saya untuk bilang saya Islam aja taruhan nyawa, Ustaz. Allah rubahkan itu setelah 8 tahun, masuk tahun ke-9, alhamdulillah. Wa syukrulillah. Tapi orang dengan entengnya bilang, udah kita terima aja. Siapa yang ngajar lu? Wake up. Rasulullah gak pernah ajar kita begitu. Walaupun kita nih kacau balau istilahnya ya. Sholat masih belang bonteng kata orang Sunda kan. Bolong-bolong ya kan. Cek orang Sunda mah belang bonteng. Gitu. Ya.
kadang ti heula ya. Kadang para roho. Kobo duit lain ieu bulan Ramadan. Aja dong gue ngerokok. Ya, gitu. Sigana. Ada hal yang aneh gitu makin di sini. Tapi alhamdulillah Allah perlihatkan. Ramadan memang panas, Bu. Beberapa saat yang lalu di awal bulan puasa itu hujan, bahkan di beberapa daerah banjir. Tapi sebetulnya iman Islam sedang dibuat panas, Bos. Kenapa? Yaitu tadi, if you could not change your world, you change yourselves. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini pepatah ini, nggak tahu datang dari mana ya. Kalau bangsa anak bojong nangka aja gue samperin yang bikin pepatah. Ini pepatah kacau ini, sampai udah mendarah daging. Kalau kau tidak bisa merubah orang, kau yang berubah. Wah ini parah ini. Ingat gak kejadian apa? Asbabun nuzulnya itu kuliah ayuhan kafirun. Itu kan asbabun nuzulnya gitu kan. Benar gak Ustaz? Yang mu'alim. Mereka datang kepada Rasulullah baginda yang mulia. Udahlah, santai aja. Ya, gak usah berteriak-teriak kebenaran, udahlah. Ada yang curang di sana ya. Udah diam aja. Ya. Gak usah lah bilang-bilang ini ada kecurangan. Ya. Dari dulu juga emang gitu. Udah kita terima aja. Legowo. Mulai pakai bahasa-bahasa daerah, legowo. Engkau ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah, seminggu lah engkau sama kami satu kali ya. Nanti kita sama kamu seminggu satu kali. Nggak mau Rasulullah. Sebulan sekali, ditambah bonus harta dan sebagainya nggak? Kekuasaan jabatan. Sekali-sekali aja. Seminggu antum sama ana. Nanti sebulan antum sama ana satu kali. Nanti ana sama bulan depannya ana satu kali sama antum. Nggak mau Rasulullah. Ya udah kalau gitu setahun sekali lah. Setahun sekali lah ya. Antum ke ana, nanti tahun depannya ana ke antum. Tapi yang penting jangan teriak-teriak lah, udah santuy aja santuy. Ya, woles aja woles. Udah belakang nggak tahu aja lah. Emang begitu, udah terima aja. Nanti kita koalisi, nanti kita bagi jabatannya. Belum lempar betul. Diulang hari ini. Dan semua orang yang tahu ada kemungkaran, diam saja. Tapi bilang kan, saya muslim dari lahir, si Kainama tuh baru. Si Ambon itu tuh baru tuh. Cuman karena dia ada di YouTube aja dia. Dia tuh baru, disunatnya juga terlambat dia itu, pakai gergaji. Udah ketuaan dia. Cuma sekarang aja dia ngoceh di YouTube tuh anak priuk tuh. Saya mau bilang nggak ada masalah antum baru atau lama dari lahir muslim, nggak ada masalah. Masalah sekarang antum ada di mana? Antum ada di mana sekarang? Gue tanya beneran asli. Bodoh amat, teman gue pikirin. Ambon itu gitu, nothing tulus. Makanya itu kebanyakan jadi debt collector. Atau jaga-jaga tanah orang, jaga kafe ya kan. Malam nyanyi pakai gitar sambil minum, teler ya kan. Gitu. Nothing tulus hidupnya. Makanya itu sekarang saya nothing tulus saya tanya gitu. Antum ada di pihak mana? Setiap kali ada kajian di beberapa tempat ya, departemen atau apalah, pemerintahan di Jakarta, saya diundang. Begitu buka pertama dia bilang, saya nggak bawa laptop nih Ustadz Ki pakai laptop Ustadz Ki. Pakai laptop saya, ditaruh, disambung nih kayak begini, disorot. Kan bukan pertama saya lagi, yang foto saya di rumahnya Habibuna, yang di Mekah tuh. Kan jerung gitu. Tuh, nggak sampai 10 menit, turun, udah habis waktunya Ustadz. Gue belum ngomong, baru pembukaan, Assalamualaikum. Turun. Alhamdulillah, udah selesai Ustadz. Besoknya nggak diundang lagi. Ini Indonesia nih negara paling aneh di muka bumi dah. Ya, paling aneh.
orang dipaksa untuk melihat bahwa muslimin di Indonesia itu bukan Islam. Bingung saya. Kenapa? Slow gitu kalau ada kemungkaran, tapi teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, dan gue kalau ada di depan orang yang teriak-teriak itu palanya buat cocor bener. Ngomong aja lo. Hah? Pakai sorban tiap hari, gamis, kemungkaran di depan mata lu, nggak dulu diem aja lu nunggu bedung. Duk, alhamdulillah. Gua aja lu begaya depan gua lu, ha? Pengennya jadi ustadz tapi nongol di TV. Jamaah lempar jamaah. Kemungkaran di depan mata diem aja. Malah udah gitu yang paling jahat dia suruh orang juga diam. Itu udah level-levelnya tuh jahatnya itu. Yang jahat bukan yang mungkar, saudara. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang jahat bukan yang mungkar. Yang jahat yang nyuruh orang diam ketika ada kemungkaran, itu jahat itu. Itu jahat itu. Kartu mati itu. Jahat. Dan yang lebih jahat apa? Untuk mengajak orang menyetujui, mendukung kemungkaran itu. Itu udah paling jahat-jahatnya lagi. Ibaratnya Lucifer, tau Lucifer? Lucifer, Lucifer. Lucifer, tahu pernah dengar? Yang tanduknya begitu tuh. Yang lambangnya dipakai untuk film apa, Red itu, si Red itu. Apa si Red itu yang badannya gede itu? Ya? Hellboy. Ya si Red kan dia badannya merah kan? Hellboy. Itu gambaran Lucifer muda itu. Iblis muda, iblis baru meletek. Masih kriuk-kriuk ya. Hellboy, iya. Tahu ya? Pengalaman pribadi, Sat. Zaman masih sedang-sedang. Ya, keren soalnya ya. Also padahalan lagi dibawa. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah saya mendapatkan tema yang bagus. Dan masih ada hubungannya dengan hari-hari. Begini, karena ketika saya membawakan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak ada yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari, mendingan gua nggak usah ngomong. Ada kerangka yang diberikan oleh para tua-tua kita di MUI di Salemba. Dan juga para orang tua kita, mu'alim yang ada di Keramat 45. Namanya Dewan Dakwah Nasional. Setiap kita bicara itu ada kerangka yang dibawa. Terutama untuk apa? Untuk membawa kita kepada pemahaman hidup berkewarganegaraan secara plural tapi yang proporsional. Ngerti ya? Pelan-pelan ya. Kita ini muslimin, hidup di negara yang plural, yang campur aduk, yang bermacam-macam, tapi proporsional gitu. Ya? Ya? Apa itu? Minimal kita menyatakan tidak untuk kemungkaran. Minimal itu. Kan Rasulullah ajarin ya. Rasulullah ajarin. Kalau ada kemungkaran, yang pertama bergerak apa? Tanganmu. Show them. Kita bukan bagian dari mereka. Tunjukkan bahwa kita bukan bagian dari mereka. Kita berbeda. Engkau tetap saudara keluarga negara Indonesia, tapi kita berbeda. Kita. Ya. Maaf. Dan aku beritahu, itu kemungkaran, gitu. Paling tidak tangan kita bergerak. Ya. Yang kedua melalui ucapan, ya kan? Yang ketiga melalui doa. Itu pun selemah-lemahnya, ya benar gak? Benar gak? Ini di Indonesia ini udah bukan lemah lagi, Ustazi, ya mu'alim, ya imam. Di Indonesia ini orang-orangnya udah bukan lemah lagi. Lemah itu orang yang berdoa, ya kan? Itu selemah-lemahnya iman. Berdoa, mendoakan, ya Allah. Ini ada kemungkaran, lemah lu. Ini di Indonesia sekarang, musliminnya udah di bawahnya itu lagi. Di bawahnya lagi. Apa? Ikut membenarkan kemungkaran. Stop. Kartu mati. Anda nggak akan kelaparan, Anda nggak akan mati kalau Anda mengucapkan bahwa itu mungkar. Enggak. Allah melindungi Anda. La tahzan innallaha ma'ana. Itu jaminan. Jaminan itu nggak lepas. La tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah bilang, Umar santai, tenang. La tahzan innallaha ma'ana. Cuman itu apa? Bilang aja, hei, curang lu. Jangankan 8.000 suara, 1 suara aja lu udah curang. Ngomong aja.
Gitu. Aneh aja. Aneh. Ngaku anak Priuk. Yang di sana, bukan antum. Di sana. Udah ada jabatan dia sekarang. Pemerintahan Jakarta. Wah, keren. Mobilnya plat merah. Oh, keren. Keren banget, beneran. Asli. Jadi, apakah syariah nabi-nabi yang terdahulu yang dekat dengan Islam saat ini? Ya. Ada nggak yang begini di tempat lain? Di mana itu? Di zaman-zaman sebelum sekarang. Di pembukaan tadi saya mengingatkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setiap Ramadan ayat ini diucapkan, benar gak? Jadi hal yang biasa. Oh enggak, ini bukan hal yang biasa ini. Ini gedoran ini. Setiap kali ayat Al-Quran dibunyikan, contoh imam tadi bacakan. Ya. Robana. Ya Robana. Faghfir lana ya Allah, ampuni aku. Anta maulana. Tuhannya itu Allah. Tuannya, maulana, penguasanya itu Allah. Anta maulana, diulang itu. Anta maulana, bukan manusia, bukan. Nggak ada urusan. Ada nggak syariah-syariah seperti ini yang Ustadz Kay bilang tadi? Apakah pernah terjadi dulu-dulu? Ini kan dibilangnya syariah nabi-nabi terdahulu yang dekat dengan Islam saat ini. Ya ada. Apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min sebelumnya qablikum. Ini menandakan bahwa orang-orang dulu juga sama seperti kita, malah lebih parah. Karena zaman dulu mainannya golok, parang, tebas, dan mereka nggak takut ditebas lehernya, nggak takut mereka. Ada satu cerita yang saya senang itu ketika baca Sirah Nabawiyah. Pada suatu saat radhiyallahu an Umar berada di atas kuda di dalam satu pasukan perang bersama Rasulullah SAW, baginda yang mulia. Lalu di sebelahnya ada seorang anak muda. Anak muda ini makan 4 kurma, ya udah sering dengar cerita ini ya. Makan 4 kurma, dia lagi asik, dia baru makan kurma pertama tuh. Langsung dia lihat Umar di sebelah, dia tanya, ya sahabat yang mulia, Umar, apakah benar pernah Rasulullah bercerita bahwa ketika seseorang berperang di jalan Allah itu langsung masuk surga? Umar langsung bilang cepat aja, "Nam." Anak itu tinggalin, anak muda itu tinggalin, 3 lagi dia titip ke Umar, dia cus naik kuda ngebut, dia hajar itu musuhnya di depan 8 orang, selesai, lalu dia mati. Umar bilang, nggak begitu caranya. Ini ikutin komando Rasulullah. Tapi Rasulullah pegang tangan Umar enggak. Dia telah mendapatkan surganya. Jangan disalahin. Dia telah mendapatkan surganya. Kita mulai dari hal kecil yang mulia. Berikan kepada kita Rasulullah, baginda Nabi Allah, Habibullah wa Rasulullah Muhammad SAW. Jangan takut untuk bilang satu hal salah. Kalaupun kita pernah melakukannya dulu, insya Allah kita bertobat. Ya, supaya apa? Supaya anak cucu kita nggak terbiasa melihat sesuatu yang salah, dia diam atau bahkan menikmatinya atau bahkan ikut dengan mereka, gitu. Ya, pelan-pelan nih. Bukan buat kita, buat anak-anak kita. Insya Allah nanti anak kita married, punya anak, cucu buat kita. Tidak melihat lagi bapaknya, abahnya, dan eyangnya ini, kakeknya, opanya, dia ikut. Apa itu? Kompromi dengan kemungkaran. Kan gitu. Ini temanya bagus, syariat Nabi. Ada nggak? Ada. Contoh apa? Puasa. Ustadz, udah ketik ya? Google ya? Udah. Oh, nunggunya sampai kelamaan ya. Sampai udah gini aja. Kapan gua mulainya nih? Ini job baru nih. Proyek. Ustadz, boleh ketik gini aja, Ustadz. Afwan. Yeremia. Biasa, Yeremia spasi. Apa ini Yeremia? Kitab zaman dulu kan katanya. Iya nggak? Kama kutiba ala.
ladina min qablikum. Emang Islam dari dulu udah ada? Iya. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang cuma ada satu agama, Islam. Yeremia spasi 36 tanda bagi yang titik 2 itu Ustaz 9. Versi paralel. Ada nggak? Ustaz Afwan, jangan marah ya. Jadi kita lihat pelan-pelan yuk. Ya, Yeremia ini angkanya kan di sebelah kiri ada tanda panah nih. Benar, udah benar tadi. Oh, gitu. Itu kan satunya ganti 36 Ustaz. 36 sebelah kanannya itu yang semua ganti 9. Ya, enter. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim, ini keturunan Bani Israel, cucu cicit dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu namanya Israel. Nggak ada hubungannya dengan negara. Wow, Israel itu jangan ngomong gitu ya, jangan ya. Yang Dajjal itu Zionis. Yang kurang ajar sekarang itu Zionis. Sekali lagi Zionis, nggak ada hubungan dengan Israel. Ya, Benjamin Netanyahu itu bukan pemimpin negara Israel, karena Israel sampai kapanpun tidak akan pernah jadi negara. Karena memang di kitabnya mereka, Tuhan yang mereka bilang Israel itu bukan nama negara, nama nenek moyangmu. Nabi Yakub alaihissalam. Ini sebelum dibaca ya, Ustaz buka ini baru dulu, Afwan. Ini jangan ditutup ya. Buka ini baru. Yang baru Ustaz, Afwan. Jangan marah ya. Oke, ketika gini, Strong Concordance, Jerusalem pakai JE ya, Jerusalem, enter. Oke, Jerusalemnya ganti H3389. 89, enter, nanti blue letter. Itunya buang dulu, Jerusalemnya buang dulu, Ustaz Afwan jangan marah ya. Ya, Strong Concordance. Enggak, udah. Nanti dia keluar kok blue letter Bible. Ada di mana dia? Ini Ustaz, ini dia nih. Ya, klik. Kita lihat sekarang, tidak pernah ada negara Israel. Ini gambarannya aja ya, bahwa Islam sejak awal. Geser ke bawah. Nah, itu ada strong definition. Dari mulai rarely ya, itu dibikin jadi bahasa Indonesia, di blok aja Ustaz. Jadi mana? Dari rarely, ya rarely. Ini. Ya, itu boleh di copy, dipindahin Google Translate supaya kita semua bisa lihat. Bahkan ada orang Islam di Jakarta yang bilang, pejabat Islam bilang, udahlah itu memang tanah punya orang Islam. Geli saya dengarnya gitu ya. Iya, betul. Yerusalem mengacu pada ada 2 bukit ya memang di situ. Utamanya penunjuk sebenarnya setidaknya dari pembaca tampaknya adalah H3390 itu nomor katanya mungkin dari pasif participle of H3384 dan H7999 didirikan dengan nama Yerusalem atau Yerusalem, ibu kota apa? Nggak ada tanah. Nggak ada. Dari zaman Doeloe. Ini kan bukan dulu, bukan. Doeloe. Ini kan kitab ini ditulis, kitabnya mereka tuh Tanakh itu, Torah Nevin Ketubim itu dikenal oleh orang muslimin wal muslimah itu sebagai Taurat. Itu kan selesai itu jadi satu bundel gulungan itu tahun 600 sebelum Masehi. 600 sebelum Masehi, bayangin. 600 sebelum Masehi. Sekali lagi 600 sebelum Masehi. Sampai detik ini mereka orang-orang Jewish itu yang ininya panjang, jenggot, pakai topi cuma seemprit begini nih kopiahnya nih, atau pakai topi yang lebar, pakai baju hitam-hitam. Jewish Rabbi itu sampai sekarang nggak pernah bilang Yerusalem dan tanah Yudea Galilea itu punya Israel, nggak ada. Orang dia tahu ini. Mana berani dia melawan kitab sucinya. Di Indonesia muslimin bilang, udahlah kita nggak usah bantu-bantu Palestina lah. Sumbangan kita juga nggak nyampe. Santai aja, Hamas nggak disukai. Bener saya menonjok, bener asli bener. Cuman nggak boleh sih karena dia dokter dan dia ustadz gitu ya, nggak boleh. Kalau gua ada di belakang gua hajar pakai kursi bener. Kartu mati.
Udah jangan terlalu semangat bantu Palestina, udah tenang aja. Hamas gak disukain di sana. Lu pernah punya temen orang Yahudi nggak gitu? Lu tinggal gitu, lu dikasih makan sama Yahudi, lu pernah nggak? Lu tahu nggak? Enggak, yuk jangan ngomong. Gitu. Ya, udah tahu ya. Orang-orang ini beragama Islam, Tuan Guruku yang mulia. Oleh sebab itu Al-Quran diberikan kepada muslimin melalui cintanya Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah melalui Jibril alaihissalam untuk mengembalikan ini semua karena sudah dirusak. Apa contohnya? Puasa. Gak usah jauh-jauh. Kita kembali ke yang tadi ke sabda Ustaz. Ya, adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yakin bin Yosia, Raja Yehuda, nggak pernah dibilang Raja Israel, kagak ada. Kerajaan namanya Yehuda, dari kata odeh, mengucap syukur, yang dikasih ke anak kelima dari Nabi Yakub alaihissalam. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher. Wow, bank. Perbankan di Asher. Bank. Orang Yahudi tapi menguasai uang. World Bank, apa itu? Asian Bank, IMF, International Monetary Fund, keluarga Rothschild. Itu Yahudi. Iya, Asher. Asher. Dari suku Asher, maksudnya Iya. putranya Nabi Yakub yang ke-8. Nah, kalau yang ketiga asik nih, Ruben, Simon, Levi. Udah tahu kan? Levi Strauss, tahu? Iya, serius itu. Levi, S. S-nya itu kan Strauss. Orang-orang Yahudi yang di Austria kan. Tapi bahan pakaiannya lakunya di Amerika kan. Untuk para petani, koboi gitu kan. Karena dia kuat. Nah, itu setiap 10 sen dari setiap dolar atau 20 sen dari setiap dolar produknya dia laku dijual yang original. Itu 10 atau 20 sen dari setiap dolar itu dikirim ke sana kan sampai sekarang. Untuk apa? Untuk beli pelor. Beli pelor apa? Untuk nembakin orang muslim. Boykot. Jadi jangan beli Levi's ya, Pak Ustaz. Belum enggak, saya bilang aja boleh. Ya terserah. Itu kan buat kan. Yang KW aja, yang KW. Iya, yang Cileksi boleh. Lepis. Pakai lepis. Pakai P. Lepis. Tolois. Sunda berarti. Iya. Begitu saya ngomong gini, wah marah orang-orang itu. Apalagi orang-orang yang ada kajian di Jakarta tuh, orang-orang kaya. Mereka maunya original kan? Ya kan? Saya ngomong tentang McD aja marah mereka. Ngapain gitu kan? Ngapain Ustaz K itu McD diomongin? Iyalah. Gimana? McD, Pizza Hut gitu kan, saya udah gak takut-takut ngomongnya. Emang iya. Ada kafe yang gambar perempuan, ekor perempuan tapi ikan. Kartu mati lah. Sini kopinya kapal api. Yang enggak kali aja suka kesana. Kopi ganja. Ya, ngirim ke sana Ustaz. Fitnah. Fitnah gimana? Kasih Ya. Terus mulai baik-baikin orang Indonesia. Ada foto pengurusnya itu kayak manajemennya pakai jilbab lagi sumbang untuk Palestina. Ya gue ketawa. Ya, ke-9 orang. Nah, nih perhatikan, Ustadz boleh diblok. Dalam bulan yang ke-9, itunya diblok. Dalam bulan ke-9, orang telah memaklumkan, artinya memproklaim puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Rasulullah dulu sempat sholat menghadap Yerusalem. Tapi ada satu waktu masa di mana Allah memerintahkan malaikat Allah untuk bilang ke baginda Rasulullah, pindah, jangan ke Al-Quds, gitu, supaya kita berbeda. Jangan lagi ke Al-Quds, ke Aqsa ininya, kiblatnya, tapi ke Masjidil Haram. Ya, bulan ke-9 dalam agama Islam kalenderan.
titik komanya satu hurufnya tepat. Orang puasa zaman dulu ya iya. Dari dulu Islam ya iya. Nggak ada agama lain. Itu agama Yahudi. Kan tadi barusan diceritain. Yahudi bukan nama agama. Nama anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Dari kata odeh bahasa Ibraninya. Artinya pengucapan syukur. Gitu. Ya. Dalam bulan ke-9. Nah, semua tata ibadah ini kan yang Ustadz bilang kan ya, apakah ada syariat-syariat mereka yang dekat dengan Islam? Bukan dekat, memang mereka Islam dari dulu. Nggak ada agama Yahudi, nggak ada Islam. Cuman mereka nggak mau bilang. Kenapa? Karena mereka tuh gengsinya tinggi ya. Kalau mereka bilang dari dulu mereka Islam, maka ada pengakuan terhadap putra dari Ibunda Siti Hajar. Karena mereka menganggap Ibunda Siti Hajar ini babu, budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemani Ibunda Sarah. Ibunda Sarah nggak punya anak sampai umur 96 tahun. Lalu beliau mengajukan Ibunda Siti Hajar untuk menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya Allah mendengar dan bertindak. Ishmael, El Allah, Shema, dengar. Act like, bertindak dan mendengar lalu bertindak. Mereka nggak mau mengaku itu. Mereka maunya Ishak. Ishak artinya tertawa, terbahak-bahak, Ishak. Padahal kenabian itu turunnya dari Ismail semua. Nah ini udah. Lalu Ustaz yang tadi, ini udah ya, udah tahu ya, bahwa memang sejak awalnya Islam. Yang benar Ustaz. Nah ini berikutnya nih. Ustaz boleh nggak ke yang tadi yang bukan. Yang strong concordance kan masih ada. Strong concordance. Mundur, ganti angkanya Ustaz. Mundur, ganti angkanya. Mundur, ya klik, ya. Nggak maksudnya step back, nggak. Nah itu ya mundur aja. H, ya kan tadi mundur, mau kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ketika gitu. Ya strong concordance H7999. H799. Ini angka apa sih Ustaz? Setiap kata di dalam bahasa tua, bahasa Ibrani, kitab sucinya itu orang-orang Jewish itu, Yahudi itu dikasih nomor Ustaz. Jadi setiap kata tuh ada nomor dan ada uraiannya. Namanya strong concordance. Nah ini dari kata salam, bacanya dimiringkan karena apa? Pronunciations apa? Dialeknya, maka menjadi orang dengarnya shalom. Nah, ini kata shalom diambil oleh saudara kita orang Kristen dimanapun mereka berada, lalu mengklaim bahwa mereka adalah agama turunan dari agama Yahudi. Padahal Yahudi kalau melihat orang Kristen ludah, mukanya, badannya diludahin. Sampai detik ini dari zaman Noel. Loh, itu banyak teman-teman saya berangkat ke sana, ya tanya dia, diludahin enggak? Penyambutannya itu diludahin sampai sekarang, apalagi antum pakai, kalau yang ke sana saudara Kristen pakai kalung salib. Diludahin. Karena apa? Kutuk, itu lambang kutuk. Orang Kristen itu buat orang Yahudi itu kutuk. Terkutuk. Loh, kok mereka dibiarkan jadi turis di sana? Ya iya, duitnya dia kan Yahudi gitu. Ya enggak? Wih, otaknya bos, mantap Yahudi itu. Ya. Wih, licik, boleh licik. Jadi dia masuk, duitnya diambil, tapi dibohongin dia orang nih. Orang Kristen kebanyakan dibohongin. Bukan kebanyakan, emang murninya orang Kristen yang dibohongin. Kenapa? Ini kuburnya Yesusmu nih, mati di sini kuburan. Padahal tahu kuburan siapa itu. Sampai sekarang orang gak ada yang tahu tuh kuburan siapa itu. Ya kan? Nih Yesus disalib di sini nih, disalib. Boro-boro. Nggak ada itu tempat itu. Mereka cuma ketawa aja. Iya yang disedih-sedihin mukanya kalau jadi gaib. Jahat Yahudi itu. Ya kan? Jahat, dibawa ke namanya Kivat Hasela, Dome of Rock.
Ini batu karang yang teguh. Ini tempat Yesus berkhotbah. Terus dibawa ke Getsemani, ini Bukit Zaitun. Ini dia ditangkap, ini waktu dia lahir di Bethlehem. Namanya Gereja Nativity Grotto. The Nativity Church Grotto. Kasih lihat ini gerejanya. Goa, itu goa. Wallahi goa, bukan kandang, goa. Tapi bukan orang Indonesia aja, di seluruh bumi Kristen. Iya aja gitu. Nangis gitu kan. Sampai ada artis Indonesia yang pergi ke sana lalu disebar di YouTube. Dia lagi muslimah, dia lagi cium itu. Kan jadi Grotto Nativity itu gereja kita kayak batu. Jadi batu yang ditata gitu kan. Jadi kita masuk, lalu ada ruang ibadah, tapi di pojokan dekat misalnya ini mimbar ya. Di sampingnya itu ada kayak pintu kecil, turun ke bawah ada tangga. Turun ke bawah tangga ada Nativity Grotto. Aduh, nih dulu bisa pintar langsung cari. Jadi dia itu yang ini nih, ada yang bulat itu. Nah itu, jadi ini di bawah ini. Ini di bawah turun. Turun batu-batu, lalu ada lingkaran. Lalu dikasih kayak silver, murni perak. Bentuknya kayak bintang tuh, kayak sinar matahari. Katanya di titik itu dia ada tuh. Katanya di titik itu Yesus dilahirkan. Mau tahu ini apa? Ini aslinya adalah tempat pemujaan dewa Adonis. Lobangnya itu adalah lobang tempat apinya Adonis disembah. Yang juga berganti nama menjadi kelompok Majusi. Megu bahasa Inggrisnya. Dari kata Megu nanti timbul kata magic. Karena mereka semua ahli sihir dan ahli perbintangan. Oleh sebab itu di Kristen ada cerita bahwa ketika dia lahir bintang. Ya kan? Orang Kristen begitu. Enggak, itu lambang magu, magus, magic. Orang-orang Majusi. Orang Majus datang. Iya, orang Majus. Itu dia tuh tempatnya. Dibohongin sama Yahudi. Orang Kristen bayar mahal datang ke tempat penyembahan dewa, penyembahan setan. Sampai sekarang mereka tetap percaya itu. Ini tempat Yesus lahir. Orang Yahudi ketawa itu sini nih. Tapi kalau sama orang Islam mau masuk mulai masuk turun jadi dari Tel Aviv tuh naik tol masuk tol. Nama tolnya itu Yitzhak Rabin. Begitu tol sampai di ada satu tempat pemberhentian shelter untuk masuk ke gate gerbang namanya Lions Gate atau gerbang singa. Jadi kita masuk gerbang singa, lurus itu kan ya Kifat Hasela itu tembok itu Wailing Wall, tempat orang gini-gini nih kan. Ya kan? Tembok ratapan. Ya? Tembok ratapan. Tembok ratapan, betul. Gini-gini orang. Gitu. Ya, sebetulnya nggak meratap-ratap juga sih. Mereka baca doa di situ. Kalau ke kiri itu ini Dome of Rock. Ke kanan ke Aqsa. Orang Islam udah ditahan dari situ, apalagi dari Indonesia. Nggak boleh masuk. Barakallah. Orang Islam nggak boleh masuk. Kenapa? Terutama dari Indonesia. Kenapa? Takut bawa bantuan buat orang-orang di sana. Takut kasih bantuan. Oleh sebab itu para ustadz kita yang mau masuk kasih bantuan tuh biasanya dicegatnya di Allenby. Bukan di Rafah, tapi di Allenby, di King Hussein Bridge yang nyebrang masuk ke Palestina lewat Jordan. Ustadz Bahtiar, Ustadz Umar Maka, Ustadz Zaitun Rasmin udah ditandain itu, nggak boleh masuk. Begitu Syekh Farid dari Mercy kemarin bawa mungkin 3-4 kontainer air, ditembak air, galon air itu kan kurang air itu. Mulai dari bukan di Gaza aja, terutama Askelon dan Asdod. Itu mau masuk bukan jadi Israel tuh Zionis itu bukan perang sama tentara Hamas. Dia nunggu itu ada bantuan itu yang disikat itu. Air ditembak. Lalu Syekh Farid nangis datang terus orang-orang ngumpul. Air itu masih ada beberapa. Dia bilang, kumpulkan yang masih baik, bawa. Yang rusak atau mobil beli lagi, bila perlu kita ganti itunya. Maka itu orang Yahudi itu, Zionis paling sebel sama orang Indonesia Ustaz. Ditembak, beli lagi. Tembak, beli lagi, pokoknya masuk. Mereka bilang di Indonesia ini kayanya minta ampun. Yang bantu di Gaza tuh Indonesia tuh gila-gilaan. Rumah sakit dibom, besoknya langsung bangun.
Stres orang Indonesia. Ya. Cuman kalau untuk suara yang dibom nggak ada. Kalau udah dibom nggak ada suaranya. Baik, ya Ustaz boleh nggak nih sebagai penutup? 1, 2, 3, 4, 5 sampai God ini di blok, lalu bawa ke translate. Kita lihat sekarang ya. Agama apa yang ada sejak dulu? Kata kerja lengkap Shalom, bunyi ID Ibrani akhir. Ya, jasa Phoenicia Shalom, ya lengkap required terutama dalam nama diri. Itu kodenya tuh. Juga 81 bahasa Arab. Aman. Tuh. Terjamin bebas dari kesalahan. Makeover, pasrah. Pasrah atau pasrah, terutama kepada Tuhan. Yang mana partisipalnya Muslim dan infinitifnya Islam, pasrah pada Tuhan. Ini agama mereka. Yang bilang siapa? Kitab suci mereka. Jangankan dibilang ada 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Dari Hong Kong, kalau ada yang masih mengajarkan begitu kepada anak-anak, stop, tobat. Kenapa? Orang Yahudi aja bilang sejak awal agamanya Islam. Cuma mereka menyebutnya Shalom. Agamanya apa? Shalom. Mereka puasa? Iya puasa. Sebagai penutup Ustaz, yang ini yang ya itu agak yang sabda, yang ayat itu tadi ayat. Nah, udah kita mulai ya. Kita mulai pelan-pelan ya. Gini. Klik Yeremia-nya diklik ya. Cari Nehemia Ustaz. Esther di bawah dulu. Daniel, Hosea, Obadiah, Mika, Nehemia ya 8, sebelah kanan 6. Lalu Ezra mujizat yang alam besar. Ada seorang namanya Nabi Uzair, pernah dengar? Iya, Uzair. Mereka bilang Ezra. Jadi berdiri di depan, di belakang itu masih orang-orang campur, laki-laki, perempuan belum dibatasi kayak enggak, campur, anak-anak, dewasa, kakek nenek campur. Lalu Ezra begini, Allah yang maha besar. Ngapain tuh orang? Kemudian berlutut, membungkuk, dan sujud dengan muka apa Ustaz? Sampai ke tangan. Boleh digedein aja Ustaz tampilannya. Nah tuh. Mereka gini nih kan. Gini ya Ustaz ya, sampai sekarang. Dulu nih. Lalu duduk. Ini jadi gini nih. Lalu gini lagi. Oleh sebab itu Rasulullah tuh luar biasa. Jangan engkau sujud ininya nih kena gitu. Seperti tuh ya Rasulullah bilang mereka karena kelakuannya memang parah. Mereka kalau sujud gitu. Ininya kena semua. Maka itu sebaiknya kita gini. Jadi sholat udah ya. Lalu yang terakhir, Ustaz ketik nih yang terakhir nih, Google kosong baru Ustaz. Google kosong baru. Ketiknya gini Ustaz. Kitab suci Mobi Arab. Suci Mobi Arab. Enter nah itu kitab suci. Ya. Ini kitab mereka tapi dalam bahasa Arab. Loh, kok bahasa Arab Ustaz? Iya. Iya, kitab bundel Bible yang paling tua itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Latin, bahasa Arab tahun 867 di mana? Kairo. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Itu yang 1 T Ustaz. Afwan. Baris ke 1 2 3 4. 1 T ya. Ya, tuh klik. Udah 2. Bisa digedein Ustaz nomor 5 minta tolong dibaca siapa yang baca. Jangan kaina mentar sakain bohong. Nomor 5 Ustaz. Tuh. Nomor 5. Tuh. Ustaz. Apa tuh Ustaz bacanya Ustaz? La ilaha illallah. La ilaha illallah terus Wala syafi'a bainahum. wa baina Wala Nas. syafi'a bainahum.
ilal insan al-masih Isa. Kisah Muslim bos. Kesian tuh gondrong ya kan, yang gambar-gambar gondrong bule, tuh kan mata biru kalau dipotong begini. Islam tuh dia tuh. Ya mungkin ya, lagi Ramadan, lagi puasa dia. Nggak tahu dia sore suka nyari takjil apa enggak, nggak tahu kan kita. Islam dia. Dan dia tidak pernah mengajarkan Kristen dan tidak pernah ada agama Kristen. Saya berani pertanggungjawabkan ini. Lalu Kainama menghormati mereka sebagai apa? Sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena ada undang-undang pasal 29. Setiap orang harus dihormati ketika mereka bebas memilih agama dan kepercayaannya. Kainama menghormati mereka. Tapi kalau ditanya, ada agama Kristen? Kagak ada. Orang Yesusnya aja ke masjid sholat. Yesus ke masjid sholat, Ustaz. Sebagai penutup ya, satu dari tadi penutup terus iya. Supaya jelas penutupnya kencang. Kalau penutupnya kuat, bagus. Botol aja kalau penutupnya nggak bagus, tumpah Ustaz. Gak tahu ya. Masih ke yang Arab tadi Ustaz, yang Arab. Mundur, yang Arab. Kitab suci Mobi. Mundur Ustaz, mundur. Sekali lagi, dah. Kita mulai dari sini ya. LUK yang di bawah dulu, kitab Injil dan surat-surat LUK. Klik 6. Ustaz 12-nya boleh minta tolong lagi nggak Ustaz? Supaya jangan saya yang baca. Ustaz boleh baca atau siapa lah? Boleh baca. Ustaz Afwan. 12 Ustaz. Kurang besar kayaknya Ustaz, nggak kebaca. Nah. Wa fi yaumin minal ayyam kharaja ila jabal liyusolli. Iya. Pada suatu hari Iya. dia keluar ke Iya. gunung untuk sholat. Apa itu? Wa qada laila. Wa qada laila kullahu fi sholat. Lillah. Sholat kepada Allah. Bagaimana dia Tuhan dan juru selamat, orang dia sholat kepada Allah, Tuhan dan orang Islam. Jadi orang Kristen, saudara kita tersayang di bumi Indonesia ini yang paling kita hormati, Kristen dan Katolik, menyembah seorang Islam. Menjadikan seorang laki-laki Islam sebagai Tuhan dan juru selamat, penebus dosa. Islam dia. Mundur lagi Ustaz, mundur. 2 lagi nih, habis sudah ini. 2 lagi, satu kali lagi. MRK. 1:35. Ustaz minta tolong lagi dong, maaf, jangan marah. Wakoma. Wa qama Isa fi shabah Ha. al-bakir Ha. fi tulu'il fajr. Iya. Isa bangun pada waktu subuh Ha. sebelum terbitnya fajar. Iya. Wa kharaja minad dar, dan dia keluar dari rumah. Nah. Wa zahaba ila makanin, Ha. kemudian dia pergi ke tempat itu formal di Manazil. dia pergi ke tempat untuk sholat. Untuk sholat, berarti dia sholat apa Ustaz? Sholat subuh. Iya, dah ya. Jadi malam tadi dia sholat kan? Iya. Laila yang pertama tuh. Sholatilillah. Bisolatilillah. Sholat kepada Allah malam-malam lalu subuh. Nah, Ustaz mundur lagi Ustaz. Habis ini udah. Nggak ada yang lain, Islam. Si Ustaz bilang syariatnya ada nggak yang dekat? Bukan dekat, ya emang Islam. Syariat dari zaman Noel, zaman kuda gigit kuda, besinya belum ada Ustaz. Zaman kuda gigit kuda, Islam udah. Habis ya. MRK udah KIS Ustaz, KIS tuh baris kedua KIS ya. 10. Nomor 9. Ustaz, lagi Ustaz. Wafil. Wafil God. Gede itu. Iya. Wafil God bainama hum yaftaribuna minal banina so'ida ilasa Ila liusoli ila sathi li sa atas zahri
Iya, jadi dia sholat waktu zuhur. Salat apa Ustaz? Liyusolliya saat. Saat azhar. Jadi malam enggak ada. Subuh ada. Zuhur sebagai penutup Ustaz, sebagai penutup. Asar. Nggak apa-apa terus tuh. Penutup. Penutup. Ya. Terakhir di terakhir. Kis lagi, kis lagi. Ustaz. Kis lagi. Kis. 3. Nomor 1 Ustaz. Nah, beres. Syariah apa yang ada? Nomor 1, sutra. Zata yom zahabahu. Sahabat Butrus wa Yuhana ilal baitil Baitullah liusoli saatin Jam 3 waktu asar. asar. Jadi malam, subuh, zuhur, Jam 3 asar. asar. Sholatnya ya kayak tadi, belum ada rakaat, belum ada hitungan rakaat. Dia nggak punya maghrib dan isya, nggak punya. Jadi malam itu di atas jam 12, antara setengah 1 malam sampai jam 1.30 dini hari itu. Karena hitungan mereka kan hari itu dimulai jam 6 sore. Bukan kayak kita gini, matahari terbit itu satu hari, enggak. Dia hitung hari itu gantinya jam 6 sore. Jadi ketika malam itu dihitungnya tengahnya hari gitu. Ya, karena jam 6 sore itu baru awal. Kalau nggak salah Islam juga peradaban, Maghrib juga. ya, hitungannya kan jam 6. Jam 6 itu baru ganti hari ya. Ganti hari jam 6. Iya, maghrib. Kita bernama matahari. Nah, hitungan harinya tuh ya. Gitu. Sama mereka. Jadi malam ada subuh, zuhur, asar. Syariatnya yang mana? Islam. Tidak ada agama lain, Islam sejak awal. Semua nabi-nabi sebelum Rasulullah Islam. Demikian Ustaz, kalau masih ada waktu mungkin ada yang mau tanya silahkan. Barakallahu fiik. Jadi siapa yang bertanggung jawab melakukan penyimpangan Instruksi. Penyimpangan. Iya. Ini bukan penyimpangan Ustaz. Ini penambahan dan pembuangan data Boleh? oleh namanya Roman Empire atau Kekaisaran Roma. Dimulai pada tahun 325 Masehi dan proyek pertama selesainya itu di tahun 451 Masehi. Mereka istilahnya melihat data-data awal, ini kan data awal ya, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Tapi karena mereka itu asalnya dari orang Eropa, mereka pikir ini di luar orang Arab dan di luar, nggak ada yang ngerti ini bahasa ini. Jadi mereka ada beberapa bagian yang terlupakan untuk dirombak semua. Jadi hanya beberapa bagian saja. Nah, ini nyelip nih Ustadz yang kayak gini-gini. Mereka sepertinya terlewat untuk kalau mau dirusak-rusak sekalian gitu. Tapi ternyata Allah tidak izinkan itu. Allah jaga beberapa bahan data sehingga orang-orang di kemudian hari itu bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah ini. Demikian Ustaz. Roman Empire punya kerja. Jadi agama Kristen itu sebetulnya dasarnya adalah Roman Empire propaganda dalam bidang militeri. Karena dia tidak bisa menguasai daerah di mana ada agama tauhid. Kan yang dibilang agama Yahudi itu sebetulnya kan bukan agama Yahudi, kan agama Islam kan? Tauhid. Ustaz yang bahasa Arabnya Ustaz, mundur lagi cari ini Ustaz. Yah. Bukan MRK udah? MRK udah. Udah 12. MRK 12. Nah. MRK 12. Ini dari awal Ustaz. Nomor 29. Minta tolong Tuan Guru bacakan lagi. Maaf jangan marah. Makan. 29. Pak Aja Isa Iya. menjawab, ahamu wasiyatin, ya sepenting-pentingnya wasiat adalah isma Ya Syabi. ya sahbi, dengar wahai pemudaku, al maula ilahuna wallahu ahad. Al maula ilahuna huwa Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nomor 32-nya asik deh Ustaz. Nomor 32-nya asik. Beneran, asik nomor 32-nya.
Faqala lahul faqih. Ya, Faqala Fakih. lahul faqih. Ahsanta ya mu'allim. Anta ala haq innallaha wahid wa la ilaha illa huwa. Asik. Di 29 beliau bilang, Kul huwallahu ahad ya sa'bi, kaumku, saudaraku sebangsa, para pemuda-pemuda dari bangsaku. Apa? Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Katakan kul huwallahu ahad. Di 32 dia tekan lagi, wala ilaha illallah. Udahlah, anak pesantren dia lah. Mana sih? Iya Ustaz, kita ada lagi ayatnya bahwa beliau tuh nyantri dulu, wallahi. Beliau nyantri. Serius. Kalau gua mau buka ini sampai jam 9 pagi. Wallahi. Nyantri Ustaz, wallahi nyantri. Namanya Bait Midras. Bait rumah, Midras madrasah. Madrasah sekolahan. Madrasah Bait Midras. Jesus. Keren ya. Yang kita gondrong ternyata anak madrasah. Cuma saya curiga di sini ada juga yang kayak gitu. Dari tadi anak tuh lihatnya dia gendut, curiga. Yesus duduk sholat. Yang benar Ustaz, Yesus itu gondrong apa enggak Ustaz? Nah ini pertanyaannya. Gondes. Tidak. Ah, itu. Oke. Kenapa digambarkan Yesus itu gondrong? Penggambaran lukisan yang sampai sekarang ada itu dimulai tahun 1600-an. Nama tokohnya itu bisa diketik, namanya Caesar Borgia, Caesar Borgia. Namanya Caesar Borgia. Tokoh itu yang mukanya diambil untuk menjadi prototipe Yesus, karena orang nggak pernah tahu mukanya kayak apa kan. Bahkan para hawariun kan nggak mau lukis kan, nggak boleh. Yang bikin gambar itu Caesar Borgia ada, udah dikasih tahu Ustaz? Ada, ya. Nah ini Caesar Borgia. Caesar Borgia ini adalah putra seorang paus. Ustaz ngaco, paus kan nggak boleh punya anak. Romo aja nggak punya anak. Ini anaknya paus. Dari hasil persetubuhan paus dengan seorang perempuan. Putranya ini namanya Caesar Borgia. Caesar Borgia meninggalnya karena penyakit sifilis, karena dia paling doyan pesta dan hubungan seksual bebas. Cocok tuh. Diambil Gambarannya apa Ustaz? diambil apa wajahnya itu sebagai prototipe dari gambar Yesus mula-mula, karena nggak ada. Ya udah yang ganteng ya dia Caesar Borgia. Demikian Ustaz. Ada lagi? Bukannya itu ada yang kain kain linen atau apa yang apa? Oh, kain kafan Turin. Iya yang kan ada Darah-darah maksudnya nyeplak nyeplak wajahnya. wajahnya. Iya, itu kain kafan Turin. Itu namanya The Shroud of Turin, no? Turin. The Shroud of Turin. Itu bukan aslinya, karena The Shroud of Turin baru diperiksa pakai uji karbon. Ya. Ada uji karbon C14 ya. Jadi diambil sedikit diuji karbon. Itu ternyata buatan tahun 1100 Masehi. Ini kan. Ya, The Shroud of Turin. Dan yang lucunya nih The Shroud of Turin, Ustaz. Udah dibuka ya? Nah, ini kan ada nih ya. Ada yang utuhnya nih, ini yang utuhnya nih. Nah, itu. Ini. Ya, itu. Ya, yang itu ya sebelahnya lah. Ya. Itu tuh. Ini. Kan ini utuhnya nih, Ustaz. Kan ini dibilang ini Yesus nih, ini kain kafan Yesus ya. Kain kafan Yesus. Diambil sedikit Ustaz ya. Namanya uji karbon ya. Dating Iya. Ya, pokoknya pengen tahu tahun berapa ini kan, asli apa enggak? Nggak tahu ini buatan tahun 1100. Dan yang paling memalukan yang mengadakan percobaan uji karbon itu Vatikan. Vatikan yang kita buktikan ini memang asli dari Yesus, digunting sama orang Vatikan tahta suci. Tahta suci gunting sepotong kecil, diuji karbon, nggak tahu ini tahun 1100. Dan yang paling menyakitkan lagi, ini kain kafan punya orang Islam. Yang jenazah kain kafan. Tapi sampai sekarang masih dipercaya. Sampai sekarang kalau orang ke Vatikan, ini kan dipajang di paling depan itu di bingkai besar. Jadi masuk terus gini. Islam.
Orang Islam jadi Tuhan. Inilah Nabi Muslim. Surat of Bedouin namanya. Jadi dibilang orang Baduy Muslim. Bedouin, the Surat of Bedouin. Yang bilang siapa? Orang Vatikan sendiri. Nggak ngerti saya sampai sekarang. Mereka ambil ini kain kafan. Mereka selidikin. Ternyata ini tahun 1100. Bedanya 1100 tahun setelah Nabi Isa diangkat kan. Nggak tahu apa Nabi Isa-nya mah. Udah gitu yang paling sakit hati ini kan punya orang Islam. Tapi masih dipajang sampai sekarang. Dan setiap orang yang masuk ke ruangan itu berdoa ke situ. Wih, orang Islam hebat ini laki-laki. Laki-laki Beduin. Beduin orang Badui. Beduin. Demikian Ustaz. Ada lagi. Tadi saya bilang, iya. Mentang-mentang antum yang nelfon anak, antum nanyanya banyak. Ada. Itu distorsinya tadi bilang dari kekaisaran Roma. Tapi di Apa tuh? distorsi itu dilakukan oleh Roman Empire. Iya. Tapi di ayat Qurannya dibilang katanya bahwa kaum Yahudi itu yang merubah-rubah isi kitabnya sendiri. Ada ayat-ayat gitu. Oh, di Al-Quran. Di Quran, betul. Iya. Nah, maksudnya yang betul sebenarnya orang Roman Empire. Iya gini. Merubah ayat yang di Al-Quran dilakukan oleh orang Yahudi dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, ya kan? Itu dilakukan bukan untuk kisah Yesus. Ada nabi-nabi tertentu yang dirubah oleh tulisan tangan mereka. Itu tepatnya Al-Quran di situ. Precise detil gitu. Jadi orang Yahudi urusannya dengan kitab mereka. Nah, yang merubah dari mulai nabi-nabi berikutnya, setelah nabi-nabi yang dipercaya orang Yahudi itu sampai ke Yesus, dari mulai Nabi Zakaria, lalu putranya Nabi Yahya, itu kerjaannya orang Roma. Maka itu selalu lihat deh, kalau untuk orang Yahudi, pasti gandengannya Nasara. Yahudi, Nazar, pasti gitu, ngegandeng dia, karena dua-duanya merubah firman Allah. Gitu maksudnya. Distorsi yang paling parah, nah ini tentang ini, kasihan ini. Nabinya orang Muslim, disembah dijadiin Tuhan, nggak dapat nabinya, mayat Muslim disembah. Gitu. Itu distorsinya, Ustaz. Demikian. Ada lagi, Ustaz? Ustaz, kalau Ustaz itu kalau Bani Noah termasuk keturunan ini bukan? Kenapa? Ya Yahudi bukan kalau Bani Noah. Siapa? Bani Noah. Noah. Bani Noah. Nah. Kenapa? Itu dia termasuk keturunan Yahudi apa bukan? Bukan. Bukan. Kan dia gini, Yahudi kan anaknya Nabi Yakub. Iya. Noah itu Bani Noah. Oh, istilah itu sebetulnya Noahide ya. Iya. Noahide itu bahasa Iwan, antum tahu juga. Jadi ada namanya begini. Kalau di dalam tatanan agama orang-orang Yahudi itu gini. Sheva Mitzvot Benen Noah. Jadi ada 7 hukum perjanjian dengan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu jauh sebelum Yahudi. Dia bukan Yahudi. Ada lagi? Ustaz, kalau yang tadi kalau dilakukan kan Yahudi Nasrani. Kalau Kristen itu sendiri kapan Ustaz baru ada? Kristen baru ada sebetulnya pada tahun 1527 Masehi. Masih iya. Sebelumnya Nasara. Sesudah Nasara baru timbul Katolikisme. Katolik ini artinya agama universal. Katolik itu artinya bukan agama sebetulnya. Katolik dari kata dasar bahasa Latin Catholicus, artinya umum. Globally, seluruh dunia. Nggak ada hubungannya dengan agama. Yang tahun 300 tadi? Ya. Yang tahun 300 yang Ustaz bilang tadi bukan Kristen. Oh, itu perubahan kitab pertama kali diambil oleh seorang, bukan untuk dijadikan Kristen, bukan untuk dijadikan Katolik, bukan. Itu mengambil kitab suci tentang Yesus, lalu dihancurkan, dibikin yang baru oleh seorang kaisar Roma namanya Valerius Desiderius Konstantin. Pernah dengar? Konstantin. Maka itu ada kota namanya Konstantinopel. Padahal itu Istanbul kan, Turki. Dia senang di situ. Ngejajah kagak apa kagak, dia bisa hidup senang di situ. Dia bikin jadi namanya Konstantinopel. Dikembalikan oleh umat Islam kepada Turki. Gitu. Gitu Ustaz. Kristen
Yang mana? Kristen mah baru, agama baru. Tahun 1527. Baru dengar Ustaz, bukannya Kristen dari zaman Yesus? Kagak. Yesus ya itu pengikut Islam. Yesus itu agamanya Shalom, Islam. Lalu Kristen siapa? Martin Luther. Ketika Martin Luther ada, ya itu baru ada agama Kristen. Ketika dia memisahkan diri, protes kepada Paus dan kekatolikan, keuskupan, wali-wali uskup, wali-wali kepausan, tahta suci Vatikan, dia memisahkan diri. Dia orang Jerman, lalu dia tulis 95 tesis itu. Isinya maki-maki semua tuh. Yesusnya sendiri dia maki. Udah parah. Terus di sini dibilang orang Kristen pengikut Yesus dari Hong Kong. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Yesusnya dimaki. Ketiknya gini Ustaz, 38 spasi 38 angka udah spasi the most ridiculous things Martin Luther ever wrote. Nih saya kasih tahu nih. Orang Kristen bukan pengikut Isa, bukan pengikut Yesus. Orang dia maki-maki. Martin Luther ever wrote. Nah, ini yang Saint Dominic. Ini yang lucunya gitu ya. Mereka itu salah, tapi ditulis terus dikasih ke orang dari mereka sendiri, dari pihak gereja. Ini Santo Dominic yang ada satu lembaga kekatolikan namanya Santo Dominicus. Itu mengabarkan, kan aneh ya. Udah gitu masih banyak orang Kristen sedih gue sama saudara nih. Ya kakak gue juga mas. Masih di Priok ya? Ya, nomor 2 di blok. Nomor 2-nya di blok, nomor 2 ya, semua ya. Copy pindahin ke Google Translate. Kita baca sama-sama. Ini kepercayaannya orang Kristen nih. Dan mereka harus jalankan ini. Kenapa? Karena kok hukum dan jom. Tuh. Saya bacanya aja nggak tega, Ustaz. Bacanya aja nggak tega. Kelihatan, Ustaz? Kelihatan nggak? Roman, Jawaban. Jawabannya. Jawaban. Kristus melakukan perzinahan pertama-tama dengan Kristus melakukan perzinahan. Tuh dibilangnya tuh. Ini ajaran Kristen. Ini ajaran Kristen. Jadi bagaimana mungkin kita bilang kita udah kurang toleran gimana coba? Kita kurang toleransi gimana coba? Ya. Kedua dengan Maria Magdalena dan ketiga dengan wanita-wanita yang melakukan perzinahan yang dianggap enteng olehnya. Bahkan Kristus yang begitu benar pastilah telah melakukan percabulan sebelum dia mati. Jadi udahlah, jangan bilang orang Kristen tuh menghina, orang Islam menghina. Kita malah memuliakan Yesus, ya kan? Gitu, Ustaz. Ustaz, jadi kan kesimpulannya Kristen Katolik bukan merupakan agama dan salah lah gitu ya. Nggak sesuai dengan sejarah. Iya, sejarah Apa pencapaian. yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan mungkin kakek kita, nenek kita yang tadinya beragama Kristen atau Katolik? Kalau yang sudah meninggal, Ya. saya sering dapat masukan begini dari para tuan guru di Jakarta. Orang Islam tidak bisa mendoakan tua-tua mereka yang sudah wafat, yang meninggal dalam keadaan bukan Islam kan, katanya nggak nyampe. Tapi sebetulnya bukan nggak nyampe, karena doa itu dari muslimin wal muslimah itu kan pasti dengar Allah kan. Nah, masalah apa yang terjadi kepada beliau itu kembali kepada Allah, hak Allah, iya. Yang penting sebagai ini kan pertanyaan untuk yang meninggal atau yang masih Untuk yang meninggal. Yang udah meninggal ya doa aja. Doa aja. Orang tua saya meninggal dalam keadaan Kristen. Sebelum haji kedua, si bokap meninggal, si papi meninggal. Lalu saya beberapa saat kemudian saya berangkat haji kedua tuh, yang undangan dari Arab, dari kerajaan Arab Saudi, dapat undangan berangkat. Saya lihat orang ada yang tawaf lagi gitu kan, tawaf lagi. Terus saya nanya, tawaf lagi? Iya, saya tawaf lagi. Buat siapa?
orang tua saya udah meninggal. Wah, saya semangat, balik lagi kan, mandi, lalu saya ikhram lagi kan, saya mau tawaf lagi. Terus sama Ustaz pembimbing ditanya, oke, tawaf buat siapa? Buat papi, saya bilang. Wah, papi meninggal dalam keadaan Islam? Enggak. Oh, sabar dulu, sini dulu. Di situ saya marah, wallahi. Saya bilang Tuhannya orang Islam yang aku ikuti nggak adil. Kan anaknya Islam. Benar, tapi kan tata caranya tidak dilakukan diimani oleh ayahmu. Jadi sebaiknya kau tawaf aja lah, ya. Tidak secara khusus diperuntukkan, karena kita beriman aja, itu semua hak Allah gitu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan itu aja. Tapi kalau untuk tawaf diperuntukkan kepada orang yang meninggalnya bukan dalam keadaan Islam memang tidak bisa, karena memang itu tawaf itu kan tatanan ibadah yang dengan orang yang meninggal ini berbeda kan gitu, tidak dikenal oleh mereka, maksudnya gitu, karena Islam teratur gitu. Jadi buat siapa? Ya buat siapa? Masa nggak ada saudara sama sekali yang Islam? Ada. Ya udah kirim tawaf aja. Tapi setelah itu di dalam sholat, di dalam doa, saya bilang, ya Allah, kalau boleh kasihanin ayahku, kasihanin papiku, kasihanin mamiku, ya kan? Kasihanin saudaraku yang masih hidup ini, agar mereka juga bisa sama-sama sholat bersama dengan aku, gitu aja. Nah di dalam kehidupan sehari-hari sama yang masih hidup, nggak bisa kita bilang ini yang tadi kita bahas, nggak bisa. Kenapa? La ikraha fid din. Kalau tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas perbedaan antara yang jahat dengan yang batil. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Orang-orang pengikut tagut dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, gitu kan. Jadi yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kepada orang-orang Kristen ini adalah terus aja kita berbuat baik gitu loh. Nggak pusing gitu, nggak usah hitung-hitungan gitu. Berbuat baik aja sama mereka gitu, tanpa kita membenarkan tatanan ibadah mereka gitu, karena bukan agama. Contoh, banyak orang Islam yang bilang kita mengucapkan selamat Natal 25 Desember, ya kan? Nggak taunya Yesus lahir 21 April, ya kan? Arti ini itu. Hah? Arti ini itu. Iya, Yesus memang iya, hari Kartini. Wallahi, Yesus itu lahir 21 April. Nggak ada Yesus 25 Desember. Wallahi, siapa yang bilang Bapak Gereja? Namanya Clementinus of Alexandria. Bapak Gereja Clementinus dari Alexandria. Dalam bukunya Stromata, halaman 417, sebelah kiri paragraf kedua. Persis. Iya, karena itu buku gereja, Ustaz. Itu wajib, itu buku bacaan wajib. Itu namanya Stromata. Yesus lahir 21 April. Kalau di bahasa Indonesianya itu gembala-gembala di Padang, artikel, sabda. Itu lembaga Alkitab Indonesia udah tulis itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia udah. Yesus lahir 21 April. Wallahi, udah dibuka, Ustaz. Penasaran dia? Iya. Nah, nanti aja bukanya. Itu webnya gini judulnya, Gembala-gembala di Padang, artikel. Nanti ketemu Sabda. Sabda itu lembaga Alkitab Indonesia. Nama webnya itu Sabda, SABDA, Sabda. Itu dikasih tahu itu. Yesus lahirnya 21 April. Banyak orang Islam yang marah sama kain nama, begitu bilangnya, sebaiknya kalau kita sayang sama saudara kita jangan ngucapin selamat Natal 25 Desember. Ya kan? Kalau kita ada tetangga atau sahabat baik kita sedang merayakan Natal, ya udah biarin aja dirayain gitu ya. Atau datang ke rumahnya kayak kasih kue, atau kita bikin bakakak bawain gitu kan ya. Ya kan, buah kayak apa ya, kasih ya. Tapi nggak usah ngucapin, kenapa? Yesusnya nggak lahir 25 Desember. Udah. Enggak, jangan cari sini, nggak ada, Ustaz, nggak bakalan ada. Gembala-gembala di Padang, artikel. Gembala-gembala di Padang. Ini keluaran lembaga Alkitab Indonesia. Terus 25 Desember itu kelahiran siapa? Itu kan artikel sabda.org, klik. Ya, kenapa sih? 25 Desember itu kelahiran siapa jadi? berarti kalau bukan Sol namanya. Sol. SOL. Setan yang disembah sebagai dewa, Sol. Sol, dari kata Sol itu nanti timbul kata solar system. Solar system. Sol. Apa? Matahari. Dewa matahari.
Pak Ustadz, Nah, pernah baca jadi tanggal 25 Desember itu sebenarnya kompromi antara Romawi bahwa dia juga perlu perayaan untuk Dewa iya, Matahari. iya Dewa Matahari. Iya. Siapa Jadi, itu? kompromi supaya Dewa Mataharinya juga di. Iya, jadi itu kompromis ya, karena memang Roma itu sebetulnya sampai sekarang ya, bukan fitnah ya. Roma itu tidak pernah menjadi pengikut Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, nggak pernah. Kenapa? Gini, Yesus atau Isa alaihissalam yang orang Yahudi itu diambil sosoknya, dirubah, Sol itu jadi Yesus gitu, Sol, S-O-L itu. Jadi Yesus. Jadi orang Roma tetap menyembah Sol, Dewa Matahari. Tapi supaya nggak ketahuan orang, Yesus dipasang di situ gitu, ngerti ya? Ya. Oke. Ya, sekarang udah sepi. Itu lambangnya. Sekarang udah sepi. Kalau kita lihat gambar Yesus di belakang pasti bulat terang. Itu Sol, itu lambang matahari. Kita ke ini dulu saat yang tadi, gembala di padang. Supaya nggak penasaran, cari pada bulan Keswan, geser. Pada bulan Keswan, terus mana dia? Pada bulan Keswan. Ini pada bulan Keswan, tuh lihat tuh. Kawanan domba tuh Clement dari Alexandria, tuh ada tuh. Mengatakan bahwa kelahiran Yesus Natal pada tanggal berapa tuh? Dari Kartini. Nanti ini barengan ulang tahun. Jadi sebaiknya kita kalau pas saudara kita merayakan Natal, bilang sama mereka, mulai sekarang merayakan Natal pakai konde. Gitu. Ini banyak yang muslimin nggak tahu ya. Padahal ini udah dibuka oleh siapa? Oleh mereka sendiri. Jadi kalau sayang, udahlah nggak usah. Kalau begadang malam tahun baru, begadang boleh, bakar jagung boleh, makan-makan boleh, tapi jangan bakar kembang api. Udah gitu jangan hitung 5, 4, stop itu Janus. Janus. Hari lahirnya Janus namanya. Jam 00.00 dibilangnya countdown, benar nggak? Countdown. Oh enggak, countdown itu 5, 4, 3, 2, 1. Pala lu bomenyan. Bukan. Countdown itu menghitung turun ke bawah, 6 feet under. Dia penguasa alam bawah. Namanya Janus, ada. Cari yang hijau warna gambarnya, Ustaz. Janus nih. Ini dewanya nih. Mukanya 2. Ini yang sebelah ini, nomor 2 dari itu dia sebelahnya, nah itu klik, itu. Satu badannya, mukanya 2. Di depan ganteng, di belakang bertanduk iblis. Janus ini. Nah, dia lambangnya apa? Fireworks. Nih, perhatikan. Fireworks. Apa itu artinya? Kembang api. Kalau kembang api itu bahasa Indonesianya berarti fire flower kan? Fireworks itu artinya bukan kembang api sebetulnya. Fire api, works bekerja. Di bawah ini kan neraka itu api gambarannya ya. Mereka bekerja di alam sekarang, di alam atas ini. Untuk apa? Mempengaruhi orang. Jadi api sedang bekerja. Fireworks. So tahu malam tahun baru pakai topi, tiup trompet. Itu punya dia itu enak aja. 5, 4, 3. Ya, jadi kita nggak boleh begadang, boleh. Di sini nih di Almuntas ya kan, makan-makan ya kan, ngundang ustadz ya kan, ya kan, gak usah gua deh yang lain deh ya kan. Tadarusan ya kan, begadangnya ada artinya gitu. Mulai sekarang stop deh. Coba klik ke sana. Ini nih. Yang mana? Nih, Janus. Ini. Iya, klik. Dah, lihat tuh ya. Yang depan itu yang ganteng namanya Alpha. Keren ya? Satu badan mukanya 2. Kepalanya 1 tapi mukanya 2. Yang di depan itu Alpha, Sadat. Yang belakang Omega, Sadat. Demikian Sadat. Itu ada ayat itu ya? Panjang banget. Iya. Maka itu supaya orang penasaran undang lagi. Para tuan guruku, ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah jamaah di Musola Mumtaz yang disayang dan berkahi Allah. Mari kita tempatkan posisi kita semua di Republik Indonesia ini sebagai muslimin muslimat yang proporsional ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain deh, nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Tapi paling tidak orang
tahu kita ada di mana. Ya, kita ini ada di mana posisinya gitu loh. Kita posisinya di mana? Ketika kita tahu ada sesuatu yang, oh ini bukan, dan ini informasinya bukan dari Islam, dari mereka sendiri gitu. Kita jangan menempatkan diri so tahu lalu bener, enggak gitu ya. Tempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional. Insya Allah jangan takut, la tazan minallaha ma'ana. Allah sayang, Allah berkahi muslimin di Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia dan tumpah dari Indonesia. Allah berikan yang terbaik kalau warga negaranya terutama muslimin wal muslimah menjadi umat yang mau berubah dirinya. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah. Insya barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab ya Allah wal afwa indal hisab ya Allah wal afwa indal hisab ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan berdua ya kan selain suratul mustaqim suratul Radhalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Inna minta maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallah al-Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, permintaan terakhir Ustaz. Nah, Permintaan terakhir. iya. Insyaallah Ustaz. Mewakili BKM atau takmir lah ya. Kalau selama ini kan kita setiap tahun nih, cuman setiap Ramadan subuh ketemu Ustaz. Nah, Ada kemungkinan nggak kita bisa ketemu Ustaz 2 bulan sekali? Ngajian rutin. Berapa? Rutin sebulan sekali. Sebulan atau sekali. 2 bulan sekali. Isi kajian di sini. sebulan sekali ya. Anda kata aja main di sini tuh. Iya. Insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Jadi kajiannya itu gini Ustaz. Ya kajiannya tematik aja Ustaz. Iya tematik. Iya. Gitu maksudnya. Insyaallah Ustaz, Ana usahakan dan Ana akan bawa ini di dalam pertemuan Ana dengan para tua-tua di Menteng karena mereka yang mengatur jadwal dan memang sudah ada beberapa tempat yang gini. Iya rutin. Nah, kan kalau di sini belum ada kabar seperti ini. Sehingga kalau ada kabar seperti ini, kabar ini saya bawa ke sana bahwa ada nambah satu lagi tempat yang memang rutin, yang tidak bisa diganggu. Insyaallah nanti saya bawa. Ke manajemen Pak. Seininya jadwalnya Ustaz aja. Kalau enggak beliau bergerak. Barakallah, ayo mari. Udah syuruk ya, udah jatah ya syuruk. Iya. Pak Nurman, ini gimana? Oh iya, Bang.